itu mutlak harus kita butuhkan kalau kita mengukur parameter plankton ya. Planktonet itu bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini untuk planktonet. Jadi size planktonet itu macam-macam, ada 60 sampai 200 ya, 60 sampai 200. Kalau 60 itu artinya jumlah lubang per incinya itu ada 60 lubang per inci. Kalau 200 berarti jumlah lubang per incinya ada 200 lubang per inci. Karena yang 200 itu lebih banyak, berarti jumlah planktonnya yang tertangkap, yang bisa disaring itu ukurannya jauh lebih kecil-kecil di 200 mesh size per inci dibandingkan yang 60 lubang per inci. Paham ya? Oke. Kemudian ini masih putus-putus. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Lancar, Pak. Selanjutnya ya. Untuk menangkap plankton tadi, kita bisa mengambil sampel plankton itu dengan cara diseret ya. Dengan cara diseret atau dengan cara, nah kalau diseret seperti ini, bisa secara vertikal maupun secara horizontal. Yang penting kalau secara horizontal si planktonnya tadi tidak boleh ngapung ke permukaan ya. Kita kasih pemberat di antara keduanya biar dia tetap dalam posisi yang tenggelam meskipun diseret secara horizontal ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan mumpung jelas ini internetnya. Nah, ini mesh size-nya ya, tarik secara horizontal ataupun tarik secara vertikal. Karena ditarik secara horizontal maupun secara vertikal, berarti dia tidak menggambarkan kondisi volume air yang disaring berapa, gitu ya. Karena volume air yang disaring tidak tepat, berapa kita ketahui, berarti si planktonnya tadi, kita nggak bisa menggambarkan secara tepat kelimpahannya, karena kalau untuk kelimpahan kita harus tahu ya volume yang disaring berapa ya, yang terkumpul berapa ya, yang ada di objek gelas berapa gitu ya. Tuh nanti masuk perhitungan sebagai perhitungan pemekatan ya, karena proses penyaringan tadi. Oke. Yang selanjutnya bahan praservan itu pengawet ya, pengawet itu macam-macam, ada formaldehid, ada glutaraldehid, kemudian ada ludol iodin. Yang kita gunakan ludol iodin karena tidak merusak sampel ya. Kalau yang formaldehid dan glutaraldehid dia karena lebih pekat, hipertonik dari sampel, dia menyebabkan terjadinya proses distorsi sel karena situ plasma sel dari plankton tadi mengalir keluar, plankton akan terdistorsi ya, mengecil sehingga sulit untuk diidentifikasi. Sampel plankton itu tidak serta-merta bisa langsung diamati, melainkan harus diendapkan terlebih dahulu karena ada beberapa sampel plankton yang nggak mau ngendap, dia cenderung ada di permukaan ya, di permukaan volume air ya. Nah itu misalnya dari golongan cyanophyta, cara mengendapkannya cukup mudah, kita kasih cairan deterjen dengan dosis 10 ml per liter, tetesi aja ya, dia akan mengendap. Tapi ada beberapa yang bandel, nggak mau mengendap, terpaksa kita harus lakukan sentrifugasi. Sentrifugasi itu dipusingkan ya, dipusingkan dengan kecepatan tinggi dengan alat pemusing namanya centrifuge ya, di semua lab di EPIK punya alat ini ya, karena ini alat ini tidak hanya digunakan untuk plankton saja, tapi untuk macam-macam ya, untuk centrifuge ya. Setelah sampel plankton tadi mengendap, baru kita amati, kita ambil, kita teteskan di objek gelas ya. Bisa dipahami, bisa jelas suara saya? Jelas, Pak. Dengan mikroskop dan kalibrasi ya. Mikroskop dan kalibrasi ya. Jadi mikroskop itu macam-macam. Yang pertama mikroskop binokuler biasa ya. Itu di SMA kalian banyak ya, mikroskop binokuler. Jadi kalau kita mengamati mikroskop ini dengan lensa okuler itu ada double 2 ya, ada mata kanan mata kiri dapat lensa semua. Kemudian lensa ini terdiri dari lensa okuler dan lensa objektif. Lensa okuler itu perbesarannya 10, objektif perbesarannya 10, 20, 40, dan 100 ya, sehingga perbesarannya adalah 100, 200, 400, dan 1000. Karena 10 kali 10, perbesaran terlemah itu 10 kali 10, karena objeknya 10, okulernya 10, berarti 100. Ya, perbesaran tertinggi adalah 1000.
okulernya 10, objektifnya 100 ya, 1000 berarti ya terbesar. Untuk plankton yang mana? Perbesaran 100 atau 200 cukup. Ya 200 itu biasa yang kita gunakan ya untuk plankton. Oke, untuk binokuler biasa. Ada mikroskop stereoskopis, ini biasanya untuk zooplankton ya, pengamatan dengan perbesaran rendah. Kemudian untuk yang mikroskop binokuler ini, ada mikroskop binokuler yang didesain itu terhubung langsung dengan monitor LCD ya. Kemudian ada dilengkapi dengan foto ya, itu kita miliki, kita punya di lab mikrobiologi dan lab sumber pasir ya. Di sana ada mikroskop yang langsung dilengkapi dengan kamera ya, untuk memudahkan pengamatan sehingga kita tidak banyak inceng-inceng di di lensa okuler ya. Oke, kemudian ada namanya inverted compound microscope. Inverted compound microscope itu berbeda dengan mikroskop biasa ya. Berbeda dengan mikroskop biasa. Kalau kalian amati mikroskop biasa itu biasanya cahaya ada dari bawah ya. Kemudian ini meja objek dan ini objek gelas ada di atasnya. Cahaya nyorot dari bawah. Kemudian lensa okuler itu ada di atasnya ya. Lensa objektif ada di atas objek. Tapi ini kebalikannya ya, lensa objektif ada di bawah objek, kemudian cahaya disorot dari atas ya, cahaya disorot dari atas, kemudian ini rak objek ya, rak atau tempat menempatkan gelas objek ada di atas lensa objektif ya. Itu berbeda ya. Berbeda dengan mikroskop biasa. Alat ini juga dilengkapi dengan LCD proyektor dan alat kamera ya untuk foto hasil preparat kita. Harganya sekitar 300-an juta ya, insya Allah ya. Tuh kemarin MSP dapat hibah itu ya Pak Musa, itu di lantai 3 ya, bisa kita gunakan bersama nanti ya. Termasuk juga alat ini banyak tersedia di LSIH ya, Lab Sentral Ilmu Hayati punya 3 kalau nggak salah ya. Kemudian lab bioscience ya, macam-macam mikroskop yang dipunyai Universitas Brawijaya ya. Lengkap alat-alat yang dimiliki Universitas Brawijaya ya, mulai dari A sampai Z ada, sehingga kalian kalau analisis semuanya siap bisa digunakan, tinggal bahannya aja yang beli ya, tergantung dengan metode apa yang akan kalian lakukan. Nah terus kalau pengamatan dengan menggunakan mikroskop, ini contohnya mikroskop medan terang itu pandangannya seperti ini ya. Tidak kontras antara objek dengan ini, tidak terjadi kekontrasan sehingga kalau pengamatan tidak terlalu asik ya, tidak terlalu bagus. Nah, bisa kita alternatif gunakan lensa yang lain yang dimiliki mikroskop yang lebih canggih, misalnya inverted compound microscope ya. Confocal laser mikroskop ya, CLSM ya, yang dimiliki LSIH. Bisa kita gunakan aplikasi kontras fase ya. Kontras fase nanti terlihat nyata perbedaan antara objek dengan dasar ya, dasar atau medan tempat objek tadi ya. Ini terjadi kontras antara objek dengan medan pandang. Nah, akan terlihat nyata objeknya, lebih nyata, lebih nikmat untuk dilihat. Kemudian bisa diatur ke diferensial interface kontras atau DIC ya. DIC ini dia pandangannya lebih 3 dimensi ya, untuk pengamatan multipurpose untuk objek ya, objek yang kita amati. Baik itu misalnya pengamatan irisan jaringan ya, jaringan tanaman, jaringan tumbuhan, jaringan hewan ya, bisa kita amati dengan menggunakan mikroskop dengan aplikasi lensa ini biasanya. Mikroskop inverted compound microscope bisa ya, gunakan aplikasi DIC, kemudian confocal laser microscope juga bisa digunakan aplikasi DIC ya, ada di ini. Jadi itu kemudian pengaturan juga kita bisa menggunakan untuk beberapa jenis untuk mikroskop tadi, kita bisa menggunakan bahan-bahan untuk menimbulkan fluorescence ya. Ini kalau yang merah ini kita tambahkan rodamin ya.
rodamin sehingga dia akan berpendar warna merah ya. Contohnya di sini eksitasi dari pigmen picoerythrin ya, itu berpendar warna oranye merah cerah ya. Warna oranye merah cerah yang dimiliki oleh golongan osilatoria ya. Kemudian pigmen picocyanin itu yang dimiliki oleh genus spirulina, dia berpendar warna kekuningan ya. Berbeda. Kalau untuk identifikasi ini bisa paham, bisa dengar suara saya yo. Bisa Pak. Oke, pigmen kekuningan itu dimiliki oleh spirulina ya, karena pewarnaan tadi. Sehingga kita kalau identifikasi mudah, ini benang osilatoria, ini benang spirulina ya, genus spirulina. Kita bisa mudah untuk identifikasi ya. Jadi teknologi ini hanya untuk memudahkan untuk ini ya, kita melakukan identifikasi untuk ini yang pernah Pak Asus lakukan itu yang sudah publish ya, sudah publish itu jadi itu melalui pewarnaan aja ya, Pak Asus pernah gunakan CLSM itu ya di nanti coba tak share lewat HP aja ya, coba dilihat ya, waktunya terlalu mepet ini ya, Pak Asus nanti juga akan ngajar lagi karena gangguan teknis seperti ini ya, kacau ini internetnya ngaco ya. Yang berikutnya saya tampilkan lagi slide-nya ya, biar nggak kelamaan karena ada materi masih banyak yang harus saya sampaikan ya. Nah, untuk kalibrasi luas lapang pandang itu sebenarnya kalau kita gunakan mikroskop biasa, monokuler, binokuler biasa, lapang pandangnya adalah berupa lingkaran ya, yang kita lihat di lapang pandang itu berupa lingkaran. Sehingga luas lapang pandangnya adalah PR kuadrat ya, PR kuadrat atau luas lingkaran PR kuadrat atau setengah pi d kuadrat ya, setengah dari diameter pi kuadrat. Nah, itu untuk luas lapang pandangnya ya, untuk luas lapang pandangnya. Ada kalanya kita lapang pandang itu menggunakan grid ya. Grid itu seperti contohnya di sini. Kita gunakan counting chamber ya, counting chamber itu yang pertama namanya Sedgwick reactor SR counting ya. SR counting ini banyak digunakan di panti-panti pembenihan udang ya, terutama untuk kultur murni plankton, untuk kultur murni fitoplankton. Kalau mereka menghitung kepadatan plankton untuk proses kultur murni tadi, mereka menggunakan SR counting ya. SR counting ini ada dua tipe, ada yang polos, ada yang bergrid ya. Dua-duanya bisa dipakai, dua-duanya enak dipakai. Kenapa harus pakai chamber seperti ini? Karena kalau gunakan chamber itu semakin banyak plankton yang bisa kita tampung ya. Dibandingkan kalau praktikum saya kok cuma tetesan bergantung saja, diteteskan 12 gelas, tutup dengan cover glass, kemudian dihitung. Boleh, sah-sah saja, tidak masalah. Tapi biasanya jenis-jenis yang ditemukan lebih sedikit dibandingkan kalau kita gunakan SR counting. Kalau untuk penelitian, itu saran saya ya, gunakan SR counting, jangan kalian gunakan yang metode tetesan bergantung. Nah, kenapa Pak kok dipraktekkan yang pakai tetesan bergantung kok tidak langsung SR counting? Karena kita praktikum. Kalau praktikum itu tidak masalah, praktek aja ya. Nanti untuk penelitian kita butuh alat yang lebih representatif. Apakah salah Pak gunakan tetesan bergantung? Tidak masalah ya. Itu standar internasional juga boleh ya. Tapi kalau untuk penelitian saran saya ya sudah gunakan yang alat yang lebih bagus ya, lebih bagus SR counting. Umumnya memang zona internasional mereka gunakan ini ya, gunakan ini ya. Ini untuk ada yang polos tanpa grid, ada yang bergrid. Grid itu tampak di mikroskop seperti ini ya. Kotak persegi seperti ini bisa diamati pada perbesaran 100 ya, tampak seperti ini. Tampak
di mikroskop tampak seperti ini. Lalu luasnya berapa? 1 mm persegi. Dalam 1 mm persegi terdiri dari 100 kotak. Ya, satu kotak mendekati tengah itu terdiri dari 25 kotak kecil ya. Kotak mendekati tengah itu terdiri dari 25 kotak kecil. Itu ya. Jadi terdiri dari 100 kotak dan satu kotak mendekati tengah terdiri dari 25 kotak kecil. Yang 25 kotak kecil digunakan untuk apa? Untuk nanoplankton biasanya ngitung di situ ya. Kalau untuk plankton pada umumnya kita gunakan yang ini, yang 100 kotak ini, yang 1 mm persegi ini ya. Tuh semuanya dihitung ya, di 100 kotak ini plankton yang ada semuanya dihitung. Misalnya ketemu 400 ya, sudah 400 itu ya. 400 catat, geser ke lapang pandang kedua ya. Ini misalnya di sini, ini pointer saya kelihatan nggak yang saya gerak-gerakan ini? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan. Oke. Ini satu kotak, geser kotak berikutnya, geser lagi kotak berikutnya, terserah ya, kotak yang mana saja boleh dipilih. Yang penting dalam satu sampel itu minimal ada 9 kotak atau 9 lapang pandang ya. 9 lapang pandang. Katanya siapa ya? Katanya untuk standar pengukuran plankton seperti itu. Pak, praktikum kok cuma 1? Ya tidak apa-apa untuk praktikum ya. Kalau untuk penelitian tidak boleh. Minimal 9 lapang pandang untuk satu sampel. Paham? Paham ya. Minimal 9 lapang pandang untuk satu sampel. Itu kalau untuk penelitian ya. Standarnya ya. Tuh. Kemudian dalam satu kotaknya itu terdiri dari 100 kotak kecil ya. Itu kita hitung ya, memang capek hitung plankton itu bisa 1 bulan ya, beberapa sampel 1 bulan karena kita menghitung dan mengidentifikasi. Tapi asik-asik aja ya, nggak masalah ya. Kata kelas kalian kalau dan seperti ini juga nggak masalah. Jadi ringkasnya sampel diambil, disentrifugasi biar ngendap, supernatan yang bening di atasnya diambil ya. Kemudian endapannya ada di bawah diaduk, kemudian masukkan counting chamber atau tanpa chamber, tetesan bergantung diamati ya. Itu ya. Untuk pengamatan plankton itu seperti itu. Oke. Kemudian ini yang chamber SR counting tadi lah. Ini satu Whipple grid tadi, satu kotak yang terdiri dari 100 kotak tadi, masing-masing kotak 1 unit 1/100-nya itu disebut sebagai boundary line ya. Satu boundary line itu harus kita hitung di dalamnya ada berapa plankton. Loh Pak, lalu bagaimana kalau plankton yang numpang di garis? Plankton yang numpang di garis itu ya kita tetap hitung ya. Kita buat aturan sendiri, Misalnya yang numpang di garis kanan sama yang di bawah ini kita hitung, yang di sini tidak kita hitung. Selanjutnya seperti itu. Yang di sini nanti tidak dihitung, di bawahnya tidak dihitung. Di sini tidak dihitung, di atas tidak dihitung, terus kanan dan kiri dihitung, yang numpang, terutama yang numpang juga ya. Tuh, yang di tengah juga harus dihitung, semuanya dihitung ya. Supaya yang sudah dihitung tidak terhitung lagi. Itu caranya seperti itu, biar tidak bingung. Kadang kalau kamu tidak bikin aturan seperti itu, bingung kamu hitungi. Ya, itu memang saya hitung apa ora? Oh ya sudah apa belum ya, lupa saya. Ngono ya, jangan ya. Tuh. Metode perhitungan laser counting ini ya, taruh cover glass, melintang data sel, tujuan agar tidak terjadi gelembung dalam sel, masukkan sampel dengan pipet, settling rate 15 menit, menghitung plankton pada bagian dasar, plankton yang tidak mengendap, dublin AG dihitung secara terpisah atau sudah dipaksa mengendap tadi, ya. Nah, ini yang untuk SR counting, untuk mengukur fitoplankton, kedalamannya, ketinggian genangannya itu 1 mili, ya. Kalau chamber SR counting yang untuk zooplankton itu kedalaman chambernya 2 mili, beda ya, volumenya lebih banyak. Kenapa kok seperti itu? Karena zooplankton jauh lebih sedikit dibandingkan fitoplankton, supaya kita bisa melihat lebih banyak zooplankton, volumenya ditambahi, jadi genangannya kedalamannya 2 mili untuk chamber SR counting. Berikutnya ini perhitungannya ya, jumlah sel per mili, itu C jumlah organisme hasil perhitungan dikalikan 1000 dibagi dengan luas lapang pandang
Di itu kedalaman, F itu jumlah V lapang pandang 9 tadi ya minimal ya. Hasil akhirnya dikalikan bila dilakukan pengenceran dan sebaliknya dibagi jika dilakukan pemekatan ya. Pemekatan sudah tak jelaskan. Kalau terlalu encer, planktonnya terlalu sedikit, kita pekatan terlebih dahulu dengan menggunakan filtrasi membran kemarin ya. Kemudian kalau kita sampelnya tadi terlalu sampelnya sebaliknya terlalu pekat, berarti harus kita encerkan ya. Kita encerkan terlebih dahulu sebelum diamati. Ini contoh soal. Kemudian Palmer and Maloney. Palmer and Maloney itu sama dengan chamber SR Canting ya. Ini tidak terputus ya suara saya? Tidak, Pak. Oke, metode Palmer and Maloney. Segera kalau saya terputus, segera saya ditelepon biar saya tidak ketok ngomong di video. Palmer and Maloney itu chambernya ada genangan juga. Tapi dia bentuknya chamber lingkaran. Nah, ini loh di samping kanan lingkaran ya. Nih. Dia terutama untuk mengukur golongan plankton yang kecil-kecil ya, Siliculovagata, diatom, cyanobacteria yang berukuran kecil-kecil itu ya, dengan perbesaran tinggi nih ya. Ini cara yang digunakan banyak itu SR Canting ya, Sedgwick Raster Canting Unit. Kalau Palmer and Maloney Canting Unit ini jarang, yang paling banyak yang tadi ya. Langkah analisanya sama persis dengan tadi ya, perhitungannya juga sama. Kemudian yang berikutnya chamber hemasitometer. Nah, ini kalau kalian di SMA dulu pernah praktek menghitung darah ya, eritrosit maupun leukosit, nah gunakan ini. Hemasitometer itu bentuknya seperti ini kalau kalian ingat ya. Itu juga bisa dihitung sel plankton dengan menggunakan alat itu ya. Hemasitometer. Lapang pandangnya juga bergrid seperti tadi, seperti Weber grid tadi ya, kotak-kotaknya, tapi dia lebih beda ya. Di spesifik kotak-kotaknya ya, ada yang garis tok, ada yang kotak ya. Nah, seperti itu semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6, 7, 8. 8 cuma tengah ya, 9 ya bisa ya. 9 lapang pandang langsung ya, bisa diamati dengan menggunakan hemasitometer. Merupakan chamber untuk menghitung sel darah, juga bisa digunakan untuk menghitung jumlah sel plankton. Perbesaran 450 tiap grade itu 1 mm persegi, kedalamannya 0,1 mili, jadi volumenya 0,1 mm kubik, sama dengan 0,0001 mili. Kalau kita ingin mengetahui jumlah sel per mili, berarti jumlah yang ditemukan dikalikan 10 sudah. Ketemu di setiap grade ada 200, 290 sehingga rata-ratanya 295 ya, dari 9 lapang pandang, sehingga 295 kali 10 pangkat 4 berarti 2.950.000 sel per mili itu ya. Seperti itu aja sudah kan, 10 pangkat 4 enak menggunakan ini, tapi dengan catatan kok macet. Tapi dengan catatan untuk hemasitometer ini, suara saya enggak macet? Tidak, Pak. Aman, Pak. Tapi dengan catatan bahwa SR Canting ini bisa digunakan hanya untuk alga-alga yang tidak koloni atau tidak berfilamen. Kalau berfilamen tidak disarankan gunakan alat ini ya. Bisa ya. Kemudian inverted compound mikroskop tadi ini perhitungannya ya, yang ini tadi ya. Kalau menggunakan inverted compound mikroskop ini ya, biasanya untuk pengamatan diatom bisa ya. Guru kita bisa menggunakan ini. Ya, kita dipaksa ngendap dulu ya. Nah, kalau inverted compound mikroskop itu kita gunakan euthermol bisa ya. Ini ada raknya ditaruh di atas ini, rak euthermol ditaruh di sini ya. Nah, ini raknya seperti ini, Dek. Nah, ini ada tabung-tabung ya. Tabung-tabung ditaruh di atas rak ya. Jelas Pak Zoom. Nah, ini tabung-tabung seperti ini ya, tabung euthermol. Ini di bawahnya nanti plankton dipaksa ngendap dulu. Setelah ngendap tadi bisa di centrifuge ya. Centrifuge di kuvet, kemudian 1000 rpm sekitar 3-4 menit ya, cukup mengendap semua. Setelah mengendap supernatan dibuang, kemudian 1 mili dikocok, dituang ke dalam euthermol ya.
Setelah dia mengendap, ya, sambil untuk mempercepat pengendapan diketuk-ketuk gini di dinding eutermolnya, tik 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 gitu ya. Setelah dia mengendap, baru diamati dengan mikroskop ini. Makanya lensa objektif ada di bawah rak, ya, ada di bawah meja rak objek, ya, karena bentuknya silinder, tabung silinder tadi, ya. Kalau diamati dari atas ya nggak bisa, ya harus dari bawah, ya, sehingga didesain seperti ini. Kalau kita gunakan alat tadi, ya, paham ya? Bismillah, mudah-mudahan paham, ya, karena kita kondisinya seperti ini, ya. Kemudian ini perhitungan untuk inverted compound microscope, ya. Kalau kita gunakan itu menyatakan chamber di bawah mikroskop, perhitungan strip bisa dengan menggunakan triple grid, ya, dengan grid. Nanti lensanya itu bukan lensa cover glassnya itu kita ambil yang bergrid, ya, menentukan lebar strip, mikrometer okuler atau tanpa menggunakan grid, ya, jadi menentukan lebar stripnya atau lebar lapang pandangnya atau diameter lapang pandangnya dengan mikrometer okuler, ya, seperti biasanya. Yang berikutnya lucky drop mikrotransek, ini untuk praktikum, ya. Praktikum kita menggunakan metode ini sederhana. Sampel plankton nanti praktikum diambil di permukaan, juga saya suruh praktekkan dengan ambil menggunakan alat, ya, alat tadi chemical water sampler atau Vanton. Gunakan alat diambil dari perairan, kemudian disaring, ya, dengan menggunakan planktonet, terkumpul di botol kolektor, tetesi lugol, kemudian di sentrifuge jika diperlukan. Kalau biasanya enggak, ya sudah diambil, diteteskan, ya, diteteskan dengan metode lucky drop ke preparat, ya, ke objek gelas, ya, ke objek gelas, diteteskan, tutup dengan cover glass, diamati dengan mikroskop, ya, diamati dengan mikroskop. Gitu aja, sudah sederhana, ya, enggak pakai SR kanting, PM kanting, ya, enggak pakai thermal atau enggak pakai hemasitometer itu kalau praktikum, ya. Apa-apa, masalah, ya, bisa. Cuma jenisnya biasanya enggak terlalu banyak, ya. Kalau kita gunakan SR kanting lebih banyak. Kenapa sih Pak kalau enggak gunakan SR kanting? Mahal di harganya SR kanting 800.000. Kalau kalian mau penelitian boleh dipinjam itu di Mbak Rodia. Di Bukhot, ya, Bukhot atau di Mbak Hawa ada itu. Terus di Sumber Pasir juga punya chamber SR kanting, tapi kalau mecahkan yang ganti, ya. Itu kalau penelitian tanggung jawab yang mecahkan, ya. Tapi kalau praktikum anak buahnya gunakan itu, ya sudah, ya. Nanti yang mecahkan siapa? Nggak ada yang mau tanggung jawab. Nah, kalau praktikum gunakan ini aja sudah aman. Kalau mecahkan objek kelas ya murah dek, sak kotak cuma 50.000. 50.000 dapat 100 biji, ya. Mau dipecah-pecahkan nggak popo, ya, gitu, ya. Nah, oke, ini perhitungannya, ya. C, jumlah organisme yang dihitung dalam sampel, luas cover slip, luas satu strip untuk A2, S itu jumlah strip yang dihitung, berapa lapang pandangnya, strip itu maksudnya lapang pandang, ya. B, volume sampel di bawah cover slip. Tuh. Ini untuk estimasi identifikasi alga, ada yang bentuknya bulat, itu dilihat diameternya, karena masing-masing genus berbeda-beda, ya. Diameternya berapa, nah itu nanti menandakan dia genus apa, ya. Ini diameter tabungnya untuk jenis alus. Mohon maaf. Ya. Ini PPT-nya emang tidak muncul, ya Pak? Loh, lah kak ngomong innalillahi wa inna. Nah ini dari tadi gak muncul PPT-nya. Iya Pak. Loh ya awal lah kok menengahi di. Belum lama sih Pak sebenarnya. Belum lama hilang. Dikira teman-teman emang nggak dimunculin Pak. Baru-baru ini Pak. Tadi masih kelihatan. Tadi masih kelihatan. Oh ya langsung ngomong ya kalau hilang, ya. Siapa? Ojo Dima, jadi aku kan koyo maling ngomong karo PDW ngono. Ya. Oke, ini saya lanjutkan, ya, untuk identifikasi lah alga ini bisa diidentifikasi, ya. Dari bentuknya itu diameter alga beda-beda, ya, bisa untuk genus yang beda-beda, ya.
Beda. Misalnya klorela air tawar dengan klorela air laut itu diameternya lebih besar yang klorela air tawar ya. Anuchloropsis oculata itu klorela air laut ya, dia lebih kecil. Ini misalnya diameter kalau bentuknya tabung ya, antara Aulacoseria dengan Oscillatoria itu diameternya beda. Itu identifikasi ya. Ini bentuknya untuk kubus ya, untuk kubus itu Merispopedia. Ada beberapa jenis dari Merispopedia, Merismopedia itu berdasarkan bentuk kubusnya ya. Ada juga jenis yang lain yang bentuknya kubus, ada yang spirulina ya, Ligbia ya. Dari diameter spiralnya kita bisa tahu jenisnya apa dia, apakah spirulina, Ligbia dan seterusnya ya dari jenis-jenisnya. Ini untuk teknik kultur fitoplankton ya, kultivasi plankton. Teknik kultur murni kita ambil spesimen, kemudian kita biarkan di medium algae ya, medium algae. Dari medium algae kemudian inokulum kita ambil dan kita biarkan di mikrotitrate plate dan kita pupuk dengan resep macam-macam pupuknya. Ada pupuk Walne, kemudian ada pupuk Miguel Allen Nelson dan sebagainya. Miguel Allen Nelson itu resep pupuk ya. Terdiri dari macam-macam, ono silikat, ono nitrogen, ono apa dicampur ya. Itu. Kemudian ya setelah tumbuh kemudian kultur pada Erlenmeyer ya. 100 mili sampai ke 1 liter kemudian masuk ke tahap selanjutnya kultur massal ya. Oke, ini yang kemarin sudah. Kemudian saya lanjutkan ke slide selanjutnya ya. Raffi, buka no, ada mahasiswanya ya di luar nak. Raffi, buka kan ada mahasiswanya ya di luar. Suruh nunggu ya masih ngajar. Oke, saya lanjutkan dengan toksin pada mikroalgae ya. Toksin pada mikroalgae. Toksin pada mikroalgae, jadi sudah dibuka kan? Sudah, Pak. Kuncinya dimatiin. Jadi toksin pada mikroalgae, jadi algae itu kalau blooming dia bisa berdampak terhadap lingkungan, terutama tadi bisa menyebabkan oksigen deplesi turun kalau dia ketika malam hari. Terutama juga algae tadi, Martin suruh buka no, Martin suruh buka kan Pi. Martin yang disuruh nak. Kemudian ya algae tadi kalau blooming dia bisa berdampak, kalau dia mati ya pecah sel dia mengeluarkan toksin ya. Toksin yang ada pada algae tadi dia bisa dimakan oleh ikan, ikannya juga mengalami kematian ya. Atau ikannya tadi hidup dan dia dimakan oleh manusia yang pada akhirnya manusia akan keracunan ya, bersifat
bisa berdampak fatal bagi kesehatan manusia. Pada dasarnya fitoplankton berperan penting sebagai produsen primer, tapi dia punya peran negatif kalau dia blooming ya, terlalu tinggi populasinya ya, sehingga dia bisa berdampak tidak baik bagi lingkungan. Itu yang kita bahas berikutnya sebelumnya. Fitoplankton itu berbahaya, dapat digolongkan menjadi kelompok anoxius, kelompok beracun, toksik, dan perusak sistem pernapasan ya. Yang pertama kelompok yang anoxius, yang bisa menyebabkan oksigen drop di perairan ya. Nah, dapat membahayakan biota akibat penurunan kadar oksigen terlarut di perairan, dapat berkembang sangat padat, menyebabkan penurunan kadar oksigen drastis, kematian massal pada ikan dan vertebrata air. Ya, terutama pada malam hari. Ketika siang hari, oksigen di permukaan jenuh, di bawah justru habis ya, dimanfaatkan untuk proses dekomposisi. Ya, di dasar perairan habis oksigennya untuk dekomposisi, terutama dekomposisi bahan organik yang semakin meningkat akibat kematian plankton. Ini rusak kalau perairannya gini, racunnya banyak, oksigennya rendah di bawah, kemudian oksigen kelewat jenuh di atas, malam hari habis, mati semua ya ikan-ikannya ya. Umumnya perang berbahaya karena ledakan populasi blooming hanya terjadi pada kondisi tertentu. Contoh kasus kematian massal ya, pernah terjadi pada tambak udang yang disebabkan oleh blooming ya. Ini kelompok-kelompok anoxius. Yang pertama Dinoflagellata, itu ada jenis Ginjaulak, Polygrama dan seterusnya ya. Kemudian Cyanobacterium itu dari golongan Trichodesmium erythraeum. Ditunggu dulu ya. Jenis fitoplankton penyebab anoxius ini, nah ini ada jenis yang lainnya ya, penyebab anoxius. Kemudian kelompok berikutnya dari plankton tadi adalah kelompok-kelompok plankton yang bisa menimbulkan racun bagi lingkungan ya. Yang pertama adalah jenis racun, itu adalah ciquatoksin yang disebabkan oleh Ciquathera viscus poisoning. Ini terutama dia terakumulasi pada tubuh ikan, sehingga kita perlu hati-hati ketika kita memakan ikan dari perairan yang tercemar dengan kondisi perairan dengan algae yang blooming ya, terlalu banyak, melimpah. Ya itu kita harus hati-hati juga memakan ikan itu ya. Gejala keracunan Ciquathera atau ciquatoksin, ini toksin ini mengaruhi sistem saraf perivelar dan sentral yang meningkatkan permeabilitas membran otot, saraf, ion Na dan bersifat antikolesterinase. Antikolesterinase sehingga terjadi gangguan sinyal saraf antara penerima dan reseptor ya, reseptor dengan penerimanya dengan sehingga jalannya aliran rangsangan tadi terganggu sehingga tubuh menjadi terasa seperti lemas ya, tidak enak badan dan seterusnya ya. Itu gangguan dari toksin ini sehingga tubuh terasa otot-ototnya ya, otot-otot tubuh dan sebagainya, dia merasa ada gangguan ya, ada gangguan saraf, gangguan kardiovaskular, astenia, antalgia ya, merasa kulitnya terbakar, sakit ya, gatal dan seterusnya ya. Kemudian paralytic selfish poisoning atau PSP, keracunan ini umum ya, umum terjadi ya, di Indonesia banyak yang mengalami kejadian seperti ini ya. Jadi keracunan ini terutama disebabkan karena makan kerang-kerangan ya, makan kerang-kerangan yang karena kerang ini sifatnya dia memakan algae, fitoplankton ya, yang menyaring. Bivalvia atau kekerangan ini dia melakukan aktivitas filter feeder untuk menyaring air dan mendapatkan makanan. Jadi organisme yang ada di dasar kerang-kerangan itu sifatnya filter feeder, menyaring air, termasuk juga gastropoda yang ada di dasar perairan itu ya. Kalau gastropoda enggak, filter feeder dia merayap di dasar sambil makan plankton yang ada hinggap di dasar perairan. Termasuk bahan organik, jadi sampah-sampah yang ada di bawah itu dimakan, kemudian termasuk juga sinobiotik ya, sinobiotik itu bahan-bahan cemaran itu termasuk juga masuk terakumulasi di dalam tubuh bivalvia maupun gastropoda atau ikan yang ada di dasar ya. Sehingga tidak disarankan kita memang makan golongan bivalvia maupun gastropoda yang ada di perairan ya, jangan sering-sering karena dia sifatnya dia sebagai bioindikator ya, kalau ada cemaran logam dan sebagainya. Mereka yang paling banyak mengumpulkan ya, hati-hati ya makan. Termasuk keracunan-keracunan yang bisa disebabkan karena algae. Nah ini banyak terkumpul ke mereka.
Kalau paralytic selfish poisoning ini terutama disebabkan oleh Dinofagellata yang terkontaminasi saksitosin ya, saksitosin. Saksitosin itu bahan aktif yang dimiliki oleh BSP ya. Dia terakumulasi kalau kita makan itu gejala yang mungkin timbul seperti gejala keracunan pada umumnya, jantung berdebar, hilang kesadaran, timbul rasa terbakar pada bagian kulit, susah napas, pusing dan muntah ya, antalgia. Kemudian ini jenis paralytic selfish poisoning, penyebabnya itu ya dari golongan Alexandrium, Pyridinium. Kemudian amnesic selfish poisoning atau ASP ya. Ini mirip-mirip gejalanya dengan PSP ya. Komponen utama toksin ini atau domic acid merupakan asam amino neurotoksik, penyebab kerusakan saraf ya. Sistem kerja toksin tersebut ya ini terjadi pengikatan reseptor glutamat di otak dan mengakibatkan rangsangan terus-menerus pada sel saraf otak sehingga ada gangguan inflamasi dan luka dan akutnya dia menimbulkan kejang pada manusia ya. Korban toksin ini cenderung mengalami sakit kepala, hilang keseimbangan, amnesia, bingung, rasa sakit perut. Secara korban mengalami kematian kalau dibiarkan ya. Untuk domic acid itu teridentifikasi dia pada band kalau kita lakukan blotting ya. Blotting itu pada band 311 Dalton ya. Pada areal 311 Dalton. Kalau kita lakukan blotting di lab ya dengan elektroforesis ya, kita dapatkan nanti dia pada areal 311 Dalton. Itu nanti kalau kalian penelitian molekuler ya, kalian bisa paham apa yang Pak Asus maksud ya. Sekarang mungkin belum waktunya untuk saya jelaskan secara detail. Untuk yang berikutnya kelompok beracun ya, amnesic selfish poisoning itu gambarnya seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah neurotoxic selfish poisoning. Komponen utama toksin ini adalah brevetoxin ya, merupakan asam amino neurotoksin. Racunan diakibatkan karena mengkonsumsi kerang, ya, lagi-lagi kerang lagi ya. Jadi hanya satu aja yang Cicoathaera tadi yang pada ikannya, yang lainnya itu pada kerang, kucing gitu ya. Jadi jangan dibiasakan makan kerang ya, makan kerang itu bolehlah sebulan sekali. Ini lama saya hampir 1 tahun saya tidak makan kerang. Jadi jangan ya sebaiknya. Kalau saya makan kerang langsung alergi, gatal-gatal, saya memang tidak kuat ya. Keracunan ini diakibatkan karena mengkonsumsi kerang atau tiram yang terakumulasi toksik tersebut. Nyawa toksin tersebut disebabkan oleh Gymnodium ya. Kemudian Physodiscus dan seterusnya. Cenderung mengalami rasa gatal, muka menyebar ke bagian tubuh ya, ruam-ruam ya, rasa panas, demam, rata-rata kayak gitu semua ya. Kalau kalian menemui gejala seperti itu habis makan kekerangan ya sudah memang cenderung keracunan seperti itu ya. Itu teridentifikasi pada area 894 Dalton ya untuk jenis racun ini. Kalau dilakukan SDSP itu nanti muncul semua bandnya ya, banyak area ya, sekitar setiap area setiap skala itu muncul band. Kalau kepingin spesifik, cari antibodi yang mengenali itu, antibodi yang mengenali jenis asam amino target, ya misalnya brevetoxin ya, sebagai antibodi yang mengenali brevetoxin. Nanti untuk prosedurnya kita gunakan antibodi itu supaya nanti terpindai pada kalau dia muncul band tadi, khusus brevetoxin, dia akan muncul di 894 Dalton bandnya ya, garisnya tadi, garis band. Nah, itu menandakan kalau ada kandungan brevetoxin pada bahan makanannya ya, misalnya ya. Kemudian kelompok beracun berikutnya, ini Gymnodium tadi ya, untuk diuretic selfish poisoning, sama selfish juga ya. Jadi hati-hati memang kalian, ini teridentifikasi pada 800 Dalton ya. Komponen utamanya yaitu akadoid, bahan aktifnya, kemudian pectinotoxin dan yesetoxin ya. Nah, sifatnya sama ya, menyebabkan diare akut, gangguan pencernaan, sakit perut, kram pada perut. Hingga saat ini tidak dapat informasi dengan jelas ya untuk penanganan toksin tersebut. Ini contohnya kelompok beracun tadi, ini ringkasannya.
Kemudian yang kelompok terakhir adalah kelompok perusak sistem pernapasan, terutama dari golongan Chrysophyta atau diatom ya. Nah, Chrysophyta atau diatom ini mempunyai dinding sel yang kuat, terdiri dari silika dan tajam, bisa merusak sistem pernapasan kalau dia menyelip ke insang, rusak dia sistem pernapasannya. Karena diatom tadi ya, bisa jadi seperti itu, rusak sistem pernapasannya. Karena nyelip, tapi diatom ini dimakan ikan, Dek, ya pada ikan, tapi kalau jumlahnya dia melimpah, dia menjadi agen pengganggu ya. Kalau terlalu banyak blooming, dia ganggu akhirnya bisa merusak sistem pernapasan pada ikan. Ya, ini faktor penyebab pemicu terjadinya blooming, terutama pencemaran. Ini cara pencegahan. Selesai, Dit, materi dari saya ya. Mohon maaf, saya tidak bisa menyampaikan secara maksimal ke kalian. Tidak bisa nyampe karena melalui paketan, putus-putus jaringannya dan seterusnya ya. Ini di luar kendali saya. Materi dari saya cukupkan sampai hari ini ya. 3 kali untuk tatap muka berikutnya insya Allah Bu Ina Kurota Ayunin ya. Halo, bisa monitor saya? Bisa, Pak. Ya, Pak. Pak, boleh bertanya, Pak? Silakan, siapa yang mau tanya? Bapak yang mau bertanya tentang tugas, Pak. Nah, itu kita tentang jurnal pokoknya plankton atau gimana, Pak? Lah, gini ya. Jurnalnya itu, kamu dari prodi MSP apa BP? BP, Pak. BP, ya, oke ya. Misalnya ada jurnal tentang pemupukan apa terhadap pertumbuhan jenis alga apa, boleh ya. Pemupukan dengan menggunakan limbah apa terhadap alga jenis apa, boleh. 1 jurnal aja yang direview ya, paham? Untuk kamu membahas itu kamu butuh literatur lain, boleh jurnal yang lain atau buku textbook ya, dalam bentuk e-book, terserah, enggak apa-apa ya, paham? Oh, paham. Buat jurnal pendukungnya ya, Pak? Bukan jurnal pendukung loh, untuk daftar pustaka, Dik. Oh. Mendukung kamu membahas itu, kamu enggak usah dilampirkan kalau jurnal pendukung untuk daftar pustaka, paham? Hanya ditulis di daftar pustaka apa yang kamu gunakan, ya? Oh ya, Pak. Kalau yang wajib kamu lampirkan itu artikel yang kamu review, 1 artikel yang kamu review itu wajib dilampirkan, paham? Paham. Kalau yang kamu kutip untuk daftar pustaka, enggak usah dilampirkan, ya? Oh, baik, Pak. Oke, terus ini tolong ditularkan ke teman-temannya yang lain ya, diberi pemahaman yang sama ya, Rizky ya. Baik, Pak. Ke kelas yang lainnya itu banyak yang tanya, sih bingung ya. Yang kalau pas siapa yang mau tanya, enggak ada yang mau tanya. Begitu sudah saya tutup, wah BWA kan pusing saya, Dik ya. Pusing nanya. Bapak itu lampirannya nanti berupa jurnalnya kan, Pak? Bukan kayak foto jurnalnya, bukan kan, Pak? Jurnalnya asli ya? Ya, jurnalnya boleh diupload terpisah ya. Terpisah. Oh, lampirannya diupload terpisah ya, Pak? Terpisah boleh, PDF-nya ya, PDF jurnalnya sama makalah kamu dalam bentuk Word. Paham? Oh, paham. Boleh seperti itu. Kalau mau kamu crop, kamu paste di Word-nya juga boleh, nggak apa-apa, terserahmu, ya. Oh ya, Pak, paham. Kalau menurut saya mending PDF aja terpisah, ya, dan makalahnya bentuk Word, itu aja, aman sudah, ya, dan tidak repot. Iya, makalahnya nggak boleh lebih dari 10 halaman, ya. Mau komunitas plankton di waduk boleh, di danau boleh, ya. Apa aja hasil penelitian di pesisir, plankton di pesisir juga boleh, ya. Itu ya. Iya, Pak. Iya. Baik, Pak. Banyak ribuan itu ada PDF. Kalau kebetulan sama ya gak apa-apa, kan pembahasannya beda, nggak mungkin sama dengan temannya, yo. Kalau ya sama plek, ya itu katanya plagian, nggak boleh, ya. Oh iya, Pak. Baik. Makasih, Pak. Pak, izin bertanya, Pak.
Ya, boleh Revanda. Pak, untuk jurnalnya maksimal tahun berapa, Pak? Kalau kita baru menudik 10 tahun terakhir banyak ya. Terima kasih, Pak. Yang lainnya? Gak ada? Close ya. Minggu depan tolong ketua kelas hubungi ketua kelas hubungi Bu Nina, gak salah ya, yang ngajar Kurotaat ini. Oke, saya akhiri. Tolong yang prodi MSP keluar dulu, prodi BP belum saya absen ya. Oke, Pak, siap. Baik, Pak. MSP M01 tolong keluar dari room meet.